kembali lagi di channel Bu Guru. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran pertama. Anak-anak, persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini, anak-anak akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, anak-anak dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang kita. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Iya, ini adalah teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Nah, teks ini kemudian diketik. Nah, berikut adalah tampilan teks proklamasi yang sudah diketik. Kira-kira siapakah yang mengetik teks proklamasi kita? Iya, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar tokoh berikut ini. Tahukah anak-anak siapa tokoh ini? Iya, tokoh tersebut adalah B.M. Dia. B.M. Dia dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah B.M. Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan B.M. Dia selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan B.M. Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, anak-anak, coba kalian amati kembali kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Nah, anak-anak, tentunya masih ada yang bingung ya mengenai apakah sudah merupakan kata baku atau tidak yang digunakan pada bacaan tadi. Nah, untuk itu Bu Guru akan mengingatkan kembali bahwa kata baku biasanya digunakan dalam situasi resmi. Kata baku, penulisan dan pengucapannya sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, berikut adalah contoh kata tidak baku dan contoh kata baku. Ada nasihat, apotek, cuma, gubuk, dan jadwal. Yang di sebelah kiri adalah contoh kata tidak baku dan di sebelah kanan adalah contoh kata bakunya.
Iya, setelah anak-anak mengingat kembali apa kata baku dan kata tidak baku, dapat disimpulkan bahwa bacaan tadi sudah menggunakan kata baku karena penulisan dan pengucapannya sudah sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau sudah sesuai dengan IYD. Hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam. Dalam waktu singkat, seluruhnya tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Nah, perhatikan tanaman berikut ini anak-anak. Tanaman ini banyak digunakan sebagai pagar. Iya, nama tanamannya adalah beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Anak-anak, selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Berikut adalah salah satu contoh hewan yang juga berguna bagi kehidupan manusia. Nah, ini adalah gambar salah satu hewan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Tahukah anak-anak hewan apa ini? Iya, benar sekali, keong sawah atau tutut. Keong sawah hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. 2. Penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wool. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Kemudian yang keempat, penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Yang terakhir, penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Dan tenaga kerbau sering dimanfaatkan untuk memijak sawah. Nah, adapun manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan antara lain yang pertama, bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Yang keempat, bahan obat.
Nah, anak-anak, banyak sekali tanaman yang dimanfaatkan untuk obat, antara lain jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati penyakit ginjal, serta daun jambu biji untuk mengobati diare. Yang kelima, bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia, antara lain seperti getah karet digunakan dalam pembuatan ban, getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat, kemudian kayu pinus digunakan dalam industri kertas, buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Yang keenam adalah bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna seperti sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit untuk pewarna kuning. Yang ketujuh, menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Nah, anak-anak, berikut itulah tadi 7 manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak atas menikmati kemerdekaan tersebut, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Nah, anak-anak coba perhatikan kedua gambar berikut ini. Iya, gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Nah, sekarang kita akan belajar manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Adapun manfaatnya yang pertama pada sektor pendidikan. Bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan. Pada masa penjajahan, pendidikan hanya dimiliki oleh golongan bangsawan. Selain itu, hanya kaum laki-laki saja yang berhak memperoleh pendidikan. Nah, setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Mereka dapat bersekolah dan memperoleh ilmu pengetahuan sebagai bekal masa depan. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Hal tersebut juga tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, pada sektor perekonomian. Sebelum merdeka, sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam perekonomian yang sulit. Kebijakan para penjajah amat menyengsarakan rakyat. Bahkan beberapa kebijakan seperti tanam paksa, kerja rodi, ataupun romusa menyebabkan kematian rakyat Indonesia. Nah, setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu pada alinea kedua. Kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, yang ketiga, pada sektor sosial. Setelah proklamasi kemerdekaan, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada lagi pengelompokan rakyat Indonesia seperti pada masa penjajahan. Setiap suku memiliki derajat yang sama. Keberagaman budaya pun mulai terlihat dan dilestarikan sebagai kekayaan bangsa. Nah, anak-anak,
Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, sebagai warga negara, kita dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Kesejahteraan juga dapat terwujud jika warganya hidup rukun. Kerukunan akan membuat rakyat dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama. Oke, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih Bu Guru ucapkan karena anak-anak sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum mengakhiri kegiatan, silahkan anak-anak jawab soal refleksi berikut ini. Soal refleksi. 1. Jelaskan yang anak-anak ketahui tentang kata baku. 2. Sebutkan salah satu manfaat keong sawah. 3. Sebutkan beberapa manfaat tumbuhan. 4. Sebutkan beberapa manfaat hewan. Terakhir, sebutkan manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Anak-anak, silakan anak-anak kerjakan soal ini pada buku latihan kalian dan Bu Guru tunggu jawaban kalian. Oke anak-anak, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bye-bye.